Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, mengubah nama pasukan elit TNI Angkatan Udara, Korps Pasukan Khas, Paskhas, menjadi Korps Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep. 66, Nomor 1/2022, tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. SK tersebut diterbitkan pada Jumat tanggal 21 Januari tahun 2022. Dilansir dari news.detik.com, dalam SK itu, jabatan yang diduduki Marsikal Muda Eris Widodo Yuliastono berubah dari Komandan Korpaskhas menjadi Komandan Kopasgat. Begitu juga dengan posisi wakilnya, dari Wakil Komandan Korpaskhas yang diduduki Marsikal Pertama Taskin Hasan berubah menjadi Wakil Komandan Kopasgat. Adapun perubahan nama ini, juga sejalan dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan terhadap 328 perwira tinggi TNI lainnya. Di mana 28 perwira tinggi TNI diantaranya masuk ke dalam jabatan satuan-satuan baru TNI. Seperti Komando Armada TNI AL, Komando Operasi Udara Nasional TNI AU, Pusat Psikologi TNI, Pusat Pengadaan TNI dan Pusat Reformasi Birokrasi TNI. Sejarah terbentuknya Paskhas berawal dari permintaan Gubernur Kalimantan Muhammad Nur kepada KSAU Marsikal Surjadi Suryadharma untuk menerjunkan pasukan payung di Kalimantan demi membantu perjuangan rakyat Kalimantan. Permintaan ini disambut baik oleh KSAU dengan menunjuk Cilik Riwut untuk menyiapkan prajurit-prajurit AURI. Selanjutnya, pada tanggal 17 Oktober tahun 1947 dini hari, sebuah pesawat Dakota lepas landas menyeberangi lautan dan menelusuri belantara rimba Kalimantan menuju kota Waringin sebagai daerah sasaran penerjunan. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, pesawat Dakota yang membawa 13 pejuang prajurit AURI, berada di atas sasaran melakukan penerjunan di daerah Sambi, kota Waringin, Kalimantan Tengah. Peristiwa penerjunan yang dilakukan oleh 13 prajurit AURI di Kalimantan tersebut merupakan peristiwa yang menandai lahirnya Satuan Tempur Pasukan Khas TNI Angkatan Udara. Dalam perjalanan sejarahnya dan dengan dinamika penyempurnaan organisasi serta pemantapan satuan-satuan TNI, berdasarkan keputusan KSAU, maka tanggal 11 Maret tahun 1985, Kopasgat berubah menjadi Pusat Pasukan Khas TNI Angkatan Udara, Puspaskhas. Sejak kelahirannya hingga sekarang, dengan moto Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadacana, yakni menunaikan tugas tanpa menghitung untung dan ruginya, Korpaskhas telah mendarmabaktikan dirinya di berbagai medan operasi militer, baik di dalam negeri maupun luar negeri, serta tugas-tugas lain di bidang kegiatan sosial. Komando Pasukan Gerak Cepat, disingkat Kopasgat, merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Kopasgat merupakan satuan tempur darat berkemampuan 3 matra, yaitu udara, laut, darat. Setiap prajurit Pasgat diharuskan minimal memiliki kualifikasi para komando atau parako, untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional, kemudian ditambahkan kemampuan khusus kematraudaraan sesuai dengan spesialisasinya. Tugas dan tanggung jawab Kopasgat sama dengan pasukan tempur lainnya yaitu Satuan Tempur Negara, sebagai pasukan pemukul NKRI yang siap diterjunkan di segala medan baik hutan, kota, rawa, sungai, laut untuk menumpas semua musuh yang melawan NKRI. Yang membedakannya adalah, Korpasgat mempunyai ciri khas tugas tambahan yang tidak dimiliki oleh pasukan lain, yaitu operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara, OP3U, yaitu merebut dan mempertahankan pangkalan dan untuk selanjutnya menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan, atau dengan kata lain mengendalikan bandara atau pangkalan udara. Sebagai pasukan khusus TNI AU, tugas utama Kopasgat adalah menjaga pangkalan udara dan semua asetnya. Dalam peperangan, tugas utama mereka juga menguasai pangkalan udara lawan dan kemudian mengoperasikannya. Satu-satunya pasukan elit TNI yang bisa mengoperasikan bandara atau pangkalan udara hanya Pasgat. Mereka telah mendapat pelatihan mengoperasikan pangkalan udara secara memadai.
Pada saat jajak pendapat lepasnya Timor Timur dari Indonesia pada 1999, Australia sangat terkejut melihat sepak terjang pasukan Kopasgat. Sebab semua personel Pasgat yang bertugas di Bandara Internasional Komoro pada saat itu, secara teknis mahir mengoperasikan bandara. Pasukan Australia yang awalnya arogan, berubah jadi segan terhadap personel Pasgat.